Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya di acara yang kita tunggu-tunggu, acara yang spesial, yang sangat menginspirasi. Apa itu? Program Share It Inspirasi. Nah, saya sekarang sudah kedatangan nih, inspirator muda. Muda-muda, keren, cakep, pinter ya. Wah, udahlah, pokoknya udah diborong sama dia semua. Siapa dia? Dia adalah Maulina Pratiwi atau sering disebut Ustazah Rima. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz Eri. Ini studio langsung cerah gini ya. Karena kerudungnya putih. Kayaknya lampu dimatiin juga masih terang juga nih gitu ya. Amin. Masya Allah. Nah, ini biasa disebut Kak Rima. Ini kita mau tahu dulu nih langsung. Ya, Siap. Kak Rima nih. Usia berapa sih kalau boleh tahu? Usia kira-kira berapa nih Ustadz? Kalau dari perawakan aneh? Ya sekitar 18. Aduh, terlalu muda itu. Ya naik 21 lah. Naikkan dikit, jadi teman-teman alhamdulillah. 21,5. Ya, cuma terlalu dikit banget namanya. Teman-teman alhamdulillah usia aku sekarang 23 tahun. 23 Ustadz. tahun. Jadi naiknya agak banyak. Agak banyak. 23 tahun. Nah, bayangin 23 tahun tuh. 23 tahun sekarang sudah lagi S2. Iya, lagi mahasiswa pasca sarjana. Pasca sarjana ya. Nah, ini sekarang itu S1. Kemarin S1 lulus tahun berapa? Jadi kebetulan teman-teman nih alhamdulillah S1-nya itu baru lulus kemarin. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagram atau di sosmed aku baru tuh kemarin pakai toga, itu baru S1-nya, tapi kebetulan kuliahnya memang dari sebelum wisuda. Jadi udah masuk kelas duluan sebelum wisuda, udah mengerjakan pasca sarjana duluan. Seperti itu, Ustaz. Karena memang ya kan wisuda suka nunggu berapa lama gitu kan ya. Betul. Jadi kita udah kuliah duluan, baru selanjutnya kita wisuda. Jadi kemarin postingannya masih agak atas tuh teman-teman. Alhamdulillah ya. Umur 23 tahun, udah S2. Terus kalau saya lihat ini luar biasa nih, ya. Ini Sobat Share It nih. Beliau ini sudah mengisi acara di Islam Itu Indah, Trans TV, ada di Damai Indonesiaku TV One, ada di Cahaya Hati iNews ya. Tentu kemudian di Share It sekarang gitu. Ya, ini nggak apa-apa saya sebut-sebutin begini kan. Ya, pokoknya di berbagai TV lah, di MNC tuh. MNC-nya aja ada 5 kali. Pokoknya beliau ini udah di mana-mana nih. Terus udah keliling juga ya untuk dakwah dan lain-lain ya. Nah, kok mau ngambil untuk berprofesi sebagai daiyah ini kenapa? Masya Allah, ini pertanyaannya enak banget ya Ustadz ya. Mungkin buat sharing juga ke teman-teman. Barangkali di luar sana ada juga nih teman-teman yang pengen jadi pendakwah, yang pengen juga syiar ajaran Islam. Jadi tentunya Ustadz Rima mengambil ini karena pertama kemauan dari diri sendiri. Jadi emang dari awal, dari kecil memang ada keinginan untuk menjadi seorang pendakwah. Kok ada keinginan begitu? Kenapa? Jadi awalnya itu dulu tuh ngikut ayah, karena kebetulan ayah juga di bidang dakwah gitu. Juga sering lihat senior seperti Antu, ada juga ustadz yang lain, ustazah yang lain. Dulu tuh waktu kecil Ustadz sering banget diajak ke studio untuk lihat-lihat orang syuting, terus juga sering diajak off air, lihat-lihat orang ceramah, datang ke pengajian, tablik akbar, sampai akhirnya terbesit, wah kayaknya enak nih jadi pendakwah, enak nih jadi penceramah, dimana kita bisa mengembangkan skill. Kebetulan Ani juga ada skill lah di situ karena ngelihat, terus juga kayaknya tertarik, dan kebetulan alhamdulillah waktu di pesantren ini lanjut nih ke berikutnya. Pas di pesantren itu kebetulan ekskulnya teman-teman, kalau di pesantren itu namanya Jamiatul Mubalighah, kayak pidato gitu. Pertama ekskul, lalu selanjutnya karena mungkin dari pesantrennya dianggap bagus, jadinya Rima ditunjuk menjadi petugasnya, menjadi pengurusnya, sampai akhirnya dikirim nih lomba antar pesantren. Jadi makin tertanam rasanya kayaknya cocok nih di bagian dakwah, karena emang dikirim pidato-pidato antar pesantren. Terus beriring berjalannya waktu, karena basicnya juga pesantren, sekolah-sekolah agama, dan kemudian lanjut juga di kampus yang agama, jadi kayaknya makin tertarik, jadi muncullah rasa ingin sekali jadi seorang pendakwah gitu, Ustaz. Itu emang cocok ya, dari cara ngomongnya, dari cara public speakingnya bagus, apa namanya, bicaranya jelas gitu. Amin. Alhamdulillah, memang sudah
terlatih ini ya. Insya Allah nih passionnya memang ada di situ ya. Betul. Alhamdulillah. Nah, kemudian gini, kan mulai dakwah nih keliling nih. Keliling udah mulai ke mana aja? Daerah-daerahnya. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Kalau untuk Jabodetabek insya Allah teman-teman udah keliling. Dan alhamdulillah juga ke Pulau Jawa udah semuanya, karena Jawa kan Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemarin juga baru pulang dari Surabaya. Boleh disebut nggak nih lokasinya? Boleh. Terus juga alhamdulillah kemarin baru pulang dari Sumatera Utara ke Medan. Jadi Sumatera insya Allah sudah, Sulawesi insya Allah sudah, ya keliling Indonesia. Mohon doanya teman-teman, mohon dukungannya juga biar makin semangat dakwahnya. Pokoknya udah keliling-keliling. Amin, kan, amin. Gitu ya. Memang begini, mungkin dari sejak dulu ya, kita itu ingin sekali mencari yang namanya da'iyah, yang namanya para ustazah. Karena dulu itu TV-TV itu ya dipenuhi atau memang para ustadz ya. Jadi yang namanya ustazahnya kurang banget. Betul. Nah, kemudian mulailah di berbagai program TV itu memunculkan ustazah. Sampai sekarang banyak sekali ustazah yang memang dengan berbagai style yang berbeda gitu ya. Betul, ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing, tetapi ya alhamdulillah nih ada yang kayak Ustazah Rima ini yang muda, yang kemudian bersemangat dan lain-lain. Nah, ininya cari styling seperti apa? Iya, jadi Ustadz kebetulan kalau Ustadz itu rata-rata ada karakternya masing-masing ya kan. Ada yang handal dari ini, ada juga yang Ustadz pantun. Ustadz pantun dengan pantunnya. Ada Ustadz Adi Hidayat yang mungkin dengan dalilnya yang begitu kuat. Sebelah kanan, kiri. Semuanya gitu. dijelasin halamannya, pojoknya kan semuanya lengkap. Ada juga Ustadz misalkan Hanan Ataki untuk yang ke remaja-remaja ya kan. Ada juga Ustadz Hilman yang mungkin lembut dengan tutur katanya. Jadi kalau Rima mungkin lebih ke umum. Jadi insya Allah kita pengennya berdakwah itu untuk semua golongan Ustadz. Baik dari awalnya nih Ustadz nih, awalnya cerita buat anak kecil. Karena kan kebetulan dulunya usianya masih kecil, masih muda. Jadi kayaknya cocok nih buat anak kecil. Jadi pertama dirancang untuk anak kecil. Karena anak kecil itu lebih membutuhkan energi, lebih dibutuhkan interaksi. Storytelling. Betul, karena kalau hanya ceramah mungkin dalil, Quran, hadis kan anak-anak ngobrol sendiri. Ngantuk, betul ya Ustadz ya. Jadi pertamanya mungkin dirancang untuk anak-anak. Kemudian selanjutnya karena banyaknya permintaan juga dari jamaah majelis taklim, tablik akbar, terus acara kajian. Jadi beriringnya waktu, alhamdulillah kayaknya secara umum aja gitu kalau untuk Rima sendiri. Jadi insya Allah untuk anak-anak kita kemas dengan bahasa anak-anak. Untuk ibu-ibu majelis taklim mungkin lebih ke entertain, karena ibu-ibu tuh ada yang tipe ngantukan, ada juga yang pengennya diajak interaksi. Terus juga kalau kajian kita mode serius ya kan, kita ngebahas tafsir, mungkin ngebahas fikih atau hal-hal tersebut. Jadi lebih ke umum, insya Allah mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bukan hanya bagi sekelompok orang, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Ini emang menggembirakan sekali ya ngobrol sama beliau ini ya. Iya kan? Ya, coba. Aktif banget ya teman-teman. Yang di studionya pasti ya auranya tuh aura pengen senyum semuanya kan gitu. Alhamdulillah cocok banget loh jadi dai. Bener cocok banget tuh jadi ustazah gitu yang memberikan motivasi dan lain-lain gitu. Pengennya sih seperti antum Ustaz, karena teman-teman harus tahu nih beliau ini senior aneh luar biasa, masya Allah. Pokoknya panutan kita semua, guru kita semua. Kalau saya kan ini hanya mengisi lubang-lubang kecil gitu. Namanya tawadu. Nah sekarang gini, kalau lagi udah keliling dan lain-lain, saya tuh mau tanyanya gini. Kira-kira apa sih yang kurang yang Rima lihat gitu ya, dari udah keliling kemana-mana, keumatan kita nih kurangnya apa sih sebetulnya gitu. Kalau dilihat kan lihat tuh, jamaah ini ke sini ke Jabodetabek kemana. Kira-kira apa sih yang greget, yang harus kita kemudian ya bukan perbaiki tapi kita berusaha untuk sedikit sumbangsih mengubah itu. Betul Ustaz. Jadi ngomong-ngomong alhamdulillah karena Rima atas biiznillah sudah keliling. Jadi
mungkin tiap daerahnya, tiap tempat itu kan beda karakter ya Ustadz ya, beda kepribadian, beda latar belakangnya juga. Jadi kita sebagai penceramah, kita sebagai public figure tentunya harus memahami itu terlebih dahulu. Jadi dengan bedanya latar belakang ini kita jadi tahu nih kira-kira gimana sih konsep untuk jamaah tersebut. Nah, ada juga nih Ustadz yang mungkin jamaah yang mohon maaf sekali di ujung-ujung daerah yang mungkin kurang paham hal-hal tentang Al-Quran. Jadi terlalu memperhatikan hal yang besar tapi hal kecilnya ini kurang diperhatikan. Seperti baca Al-Qurannya mungkin kurang baik ya Ustadz, tahsinnya juga masih perlu diperbaiki. Jadi kita sebagai public figure tentunya harus memperhatikan setiap daerah, beda karakternya, beda latar belakangnya, dan itu yang perlu kita sampaikan kepada semua orang. Baik, alhamdulillah. Ya, ini menarik sekali ya. Nanti kita sambung lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap di Share It. Baik, Sobat Share It ya. Aduh, kita senang sekali tuh segmen yang tadi ngobrol sama Kak Rima ini ya. Nah, tadi kan kita membahas bahwa apa sih kira-kira yang kemudian kalau di berbagai daerah itu yang membuat permasalahan atau yang perlu kita sampaikan ya kepada umat ini ya, kepada jamaah dan lain-lain. Mungkin salah satunya kalau saya ingin menurut pendapat Rima misalnya gini. Kita kan sekarang nih lagi masalah karakter, masalah adab ini jadi masalah yang penting ya. Betul, kalau kita lihat di Indonesia ini anak-anak muda tawuran, anak-anak muda kemudian ada berbagai masalah ya. Bahkan sekarang itu masalahnya bukan hanya narkoba, bukan hanya yang seperti itu. Tapi masalah yang lebih dari itu adalah berbagai macam pengaruh pikiran dari luar. Betul. Misalnya gini, untuk perempuan. Coba Rima bayangkan. Ada konsep free child marriage. Betul banget. Coba. Ya, kalau kita lihat ada pasangan-pasangan muda yang menikah yang nggak mau punya anak. Dia kemudian dengan pikirannya bahwa ini kan badan saya sendiri, gimana saya dong mau punya anak dan lain-lain gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian bertentangan tentu dengan agama ya. Apalagi Rasulullah SAW kan juga betul-betul membanggakan umatnya di yaumil akhir karena banyaknya dan lain-lain kan gitu ya. Nah, menurut Rima nih gimana cara kemudian kita berdakwah kepada mereka? Apa kemasan yang Rima nanti akan sampaikan gitu? Ada nggak bayangan dengan cara Rima gitu loh? Jadi teman-teman, pertama kita ini kan sebagai umat muslim, di mana kita memiliki kewajiban untuk mensyiarkan agama Islam. Karena balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Tapi bagaimana sih kira-kira cara kita menyampaikan kepada mungkin audiens tertentu yang bahkan itu menentang ajaran kita. Jadi untuk menyampaikan kepada orang-orang tersebut itu dengan cara yang baik. Karena meskipun mereka berbeda pendapat, asalkan kita menyampaikan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, mungkin dengan sharing, jangan langsung menjudge. Karena don't judge book by its cover. Jangan langsung ngejudge, tapi kita tanya dulu, kenapa sih sebenarnya? Alasannya apa sih? Kalau kita udah tahu alasannya, udah tahu latar belakangnya, baru kita sampaikan dengan bahasa yang mungkin enak, dengan bahasa yang baik, insya Allah perlahan, maka orang tersebut akan menerima gitu. Kalaupun belum menerima, ya tugas kita sebagai umat muslim tentunya mendoakan hal-hal yang baik datang. Ada pengalaman nggak? Ada orang yang kemudian ya tadinya jauh gitu, terus Rima bicara sampai lama-lama dia tersentuh hatinya, kemudian dia berhijrah. Gitu, ada pengalaman itu nggak? Oh, Masya Allah, untuk pengalaman tersendiri karena kebetulan kan Rima anak muda nih ya Ustadz ya. Jadi dulu sempat juga ada pengalaman tentang hijab nih Ustadz. Ada yang bilang, buat apa sih berhijab kalau akhlaknya belum baik? Hijab hatinya dulu gitu. Baru deh dipakein kerudung ya kan. Padahal hijab dan akhlak itu berbeda ya kan. Sesuatu yang berbeda. Hijab itu kewajiban. Kalau akhlak, kepribadian itu kan dari diri kita sendiri. Nah, dari cara itu pertama tadi Rima tanya dulu alasan kamu berpikir kayak gitu tuh gimana? Ternyata karena anak-anak zaman sekarang tuh pengennya stylish gitu Ustadz. Pengennya enggak ngapain sih pakai kerudung panjang-panjang, so alim gitu Ustaz, so suci, dibilang so baik gitu. Jadi tapi karena kita sharing terus-terusan tanpa menjudge orang tersebut,
kayaknya kalau pakai kerudung bisa juga loh stylish. Kita bisa juga loh pakai pakaian yang kekinian dengan cara kita asalkan menutup aurat sesuai dengan syariah. Pelan-pelan aja, nggak harus buru-buru. Yang penting ada niatan, maka insya Allah hal tersebut yang membuat hatinya lama-lama tergerak. Dan alhamdulillah nih saat teman aneh yang tadinya pakai hijabnya mungkin kalau bahasa sekarang lehernya kemana-mana gitu, jadi plek gitu. Sekarang sudah pelan-pelan menutup. Lama-lama sekarang kayak aneh, malah lebih panjang. Gitu teman-teman. Jadi sharing-sharing aja lah pakai bahasa yang enak gitu. Kan banyak juga tuh apa istilahnya hijab lontong apa namanya? Pakai hijab tapi kayak masih ketat-ketatan gitu kan, ada ya anak-anak muda gitu. Dengan apa namanya contoh misalnya ada komunitas Rima gitu, ada nggak? Jadi kalau komunitas, alhamdulillah teman-teman ada, tapi kita juga bukan hanya komunitas itu. Jadi di sosial media kan alhamdulillah ya bisa mencakup semua ya kan. Jadi kita memberikan edukasi bukan hanya dakwah datang, tapi kita juga bisa memberikan edukasi di sosial media. Jadi jadikan sosial media ini sebagai sarana juga Ustadz. Dengan keteladanan kita, dengan kita menggunakan pakaian yang baik, dengan kita melakukan kegiatan yang baik, maka dari situ audiens atau viewers kita yang nonton kan juga secara tidak langsung, oh iya kayaknya ini patut deh kita contoh. Oh iya kayaknya ini kurang baik, harus kita tinggalkan gitu Ustadz. Alhamdulillah. Kalau dalam dakwah ini apa yang paling Rima rasakan lelahnya gitu, yang Rima paling rasakan, apa namanya, yaitu satu hal yang sangat sulit, yang lelah dan lain, apa itu sebetulnya? Namanya juga semua kegiatan ya Ustadz ya, pasti ada suka, ada duka, betul, dukanya, ya kan. Gitu ya. Sukanya ya banyak, alhamdulillah. Tapi jangan salah loh teman-teman, meskipun kita tidak meng-share di sosial media kita tentang dukanya, tentu semua kegiatan apapun profesinya juga pasti ada dukanya ya kan. Kalau ini di-spill apa enggak nih saat duka-dukanya? Spill dong. Pasti kan ini gini loh, yang nonton ini Sobat Share It itu ada juga yang pengen kayak Rima, saya juga pengen, iya, saya juga pengen dakwah ya, saya juga pengen punya semangat kayak Rima gitu. Nah, ayo spill dong. Jadi untuk dukanya ini baru ini nih di Share It nih kita buka ya kan dukanya. Nih, Masya Allah. Jadi ini segmennya buat teman-teman harus ditonton. Kita nih rezeki namanya nih. Karena teman-teman kebetulan Rima ini kan masih statusnya sebagai mahasiswa pasca sarjana. Jadi yang pertama pasti mengutamakan pendidikan. Jadi selain jadi mahasiswa, Rima juga ada kegiatan dakwah yang alhamdulillah sampai hari ini berjalan. Ada juga nih Ustadz kegiatan ngajar di Sanggar, dan alhamdulillah sampai sekarang ngajar presenter, ngajar juga modeling. Tentunya ada suka dukanya. Dukanya mungkin susah membagi waktu saat manage waktu karena kayak lelah gitu. Kadang nih Ustadz ya, biasanya nih pagi dakwah misalkan di daerah mana, nanti dari situ siang langsung ngebut ke kampus buru-buru, bahkan supir juga kadang jalannya tuh cepet-cepet banget ngejar waktu kuliah. Nanti dari kuliah malamnya ada kegiatan lagi. Jadi dari Senin sampai Minggu bahkan kadang waktu istirahatnya kurang gitu Ustadz. Jadi dukanya ya Allah capek, tapi kembali lagi Ustadz, karena syubhanil yaum rijalun qawwat. Pemuda hari ini kan adalah pemimpin ya. Bagaimana masa muda kita nikmati, kita jalani. Kalau kita enjoy pembawaannya, kalau kita senang ngejalaninnya, maka rasa capek itu akan hilang. Tapi kembali lagi, pasti ada aja capeknya Ustadz ya. Kadang iri nih teman-teman pada main, aku nggak bisa main. Tapi ya sesekali lah kita sempetin. Ya, yang namanya para duat ya, dai-dai ya. Sebetulnya kalau saya mau sampaikan, ya kita nggak pernah ada main ya. Anda kan masih remaja Ustadz, pengen. Saya juga waktu remaja nggak ada main itu. Jadi artinya gini, apalagi nanti ya, ketika kemudian ini terus-menerus dijalani, seringkali gini, saya cuma cerita aja ya, ini cuma berbagi sharing. Tapi kan ya karena wanita pasti beda ya akhwat ya. Waktu pandemi, saya baru tahu waktu pandemi. Pandemi itu tiba-tiba anak saya bilang, aduh alhamdulillah ya bisa sahur sama-sama. Saya kaget, anak saya ini udah umur 7 tahun. Baru sahur sekali itu sama saya. Kenapa? Karena ternyata saya kan punya kegiatan program sahur di televisi, salah satu televisi waktu itu yang sudah kemudian bertahun-tahun itu. Jadi live terus kan di situ. Jadi itu salah satunya. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan ya ketemu itu ya jarang banget ya, karena memang kita selain off air, on air dan lain-lain. Nah, tapi memang
para duat ini memang waktunya memang sudah diwakafkan untuk yang namanya ya dakwah. Nah, itulah yang kemudian harus menjadi bekal nanti. Amin, amin. Tapi karena akhwat kan pasti ada pengaturan waktu yang bagus lah ya, agar supaya apa namanya, di satu sisi passion ini ya alhamdulillah ya. Tapi satu sisi yang remnya seperti apa nanti bisa. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi gini. Betapa tadi sudah sibuk ya. Terus mau yang tanya, punya sobat nggak sih? Nah, teman-teman, ini pertanyaan kayak Ani pernah saat ditanya sama dosen Ani, ini kebetulan pertanyaannya, ya ampun ini membekas banget nih sampai ditanya, sebenarnya ada teman nggak sih? Karena kan ada kegiatan terus nih, kayaknya Rima abis dari kampus langsung ke sini, abis sebelum kampus ke sini gitu kan ya Ustadz ya. Sebenarnya sahabat ada, dan alhamdulillah Ustadz karena Ani berada di ini, bersyukur banget ya teman-teman, makanya perlu juga lingkungan yang baik, di mana kita harus bersama dengan teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik. Jadi teman Ani nih Ustadz, alhamdulillah mereka selalu mendukung, mereka selalu mensupport walaupun jarang ketemu, paling juga bahkan mereka nih Ustadz pernah suatu ketika kita pengen ngumpul, mereka itu menyempatkan waktu, Rima kira-kira kosongnya kapan. Nah, makanya itu menyesuaikan jadwal. Khairul ashabi ma yadulluka ala khair, ya kan. Jadi teman-teman yang baik itu yang selalu menunjukkan, selalu mensupport tentang hal-hal yang baik. Jadi bersyukur banget pokoknya. Waduh, alhamdulillah. Nah ini contohnya ya, kalau misalnya kita memang niatnya baik ya, kemudian kita juga berupaya untuk mencari kawan-kawan yang baik, ya Allah datangin juga insya Allah ya kawan-kawan yang baik. Menarik ya, jangan kemana-mana, tetap di share.